Assalamualaikum, halo semua. Hari ini 3 hari bulan 1 pukul 2.58 pagi. Hari ini tidak topik, tapi kita just bercerita aja lah, cerita biasa aja lah. Jalan pagi-pagi macam ni kan, kita cerita-cerita dulu. Kita buka bab. Sebelum ni ada yang kawan minta bab cinta rasanya. So kita buka bab cinta dulu lah. Gimana putus cinta lah lebih best rasanya. Yuk. Kita cerita bab putus cinta dengan move on. Moving on. Dulu aku sendiri pun tak paham apa yang dimaksudkan dengan move on. So bagi orang oke, aku terus terang, aku boleh dikatakan 2 tahun, mau dekat masuk 3 tahun ya masih sendiri, tidak siapa-siapa lagi. Sebab bagi aku yang last tuh kira yang paling membekas lah. So kalau kita cerita pasal move on, ya mungkin orang istilah move on dia ada banyak. Ada yang cakap lupakan, ada yang cakap jalani, ada yang mampu terima. Tapi bagi aku lah, istilah move on itu sendiri lebih kepada diri kita sendiri itu mampu menerima bahwa orang yang kita sayang tersebut diri sendiri atau hati kita sendiri menerima yang orang yang kita sayang itu bukan milik kita, dan kita merelakan dengan sepenuh hati dia pergi membawa kenangan yang bersama untuk hidup di kehidupannya sendiri, kehidupan masing-masing gitu. Gimana yang cakap? Kita mampu menerima si dia pergi dengan rela hati ya, macam tu, tanpa ada kesakitan. Tapi selama dalam masa 2-3 masuk 3 tahun ketiga, aku pernah mencoba untuk cari pasangan baru kan. Yalah, orang bilang mau mencoba untuk melupakan, tapi ternyata apa yang aku pelajari selama 3 tahun ini benda bukan senang bagi aku. Lebih tepat dibilang, ini nasihat aku kepada orang yang baru putus cinta yang baru break up nih. Tolonglah, nasihat aku, jangan sesekali mencari orang baru dengan tujuan untuk melupakan orang yang lama. Contoh bagi aku. Sebab bagi aku, bila kau mencari orang baru dengan tujuan untuk melupakan orang yang lama, hanya membuat masalah baru dalam hidup kau dan menyakiti orang yang akan datang. Bagi aku macam itu. Kita sendiri rasa
sakitnya atau pedihnya ditinggalkan, kita rasa macam mana sakitnya, kita rasa sedihnya macam mana. Ditinggal begitu tanpa kabar, tanpa alasan yang jelas. Adakah kamu terfikir bila kamu mencari orang baru, orang yang baru tersebut, bila dia mendapat tahu kamu yang dirinya hanya tempat persinggahan untuk melupakan kenangan-kenangan dia sebelumnya sakit, dan apa beza kamu dengan orang yang sebelum yang meninggalkan kamu pergi? Gitu ya. Apa beza dia? Dan itu juga alasan kenapa aku sampai sekarang masih sendiri. Sebab bagi aku belum menemui saat atau masa yang ngam untuk aku memulakan hubungan yang baru. Aku tidak mau menyakiti sesiapa saja yang masuk dalam hidup aku, sedangkan aku belum bersedia untuk menerima orang yang baru. Besok juga cerita-cerita begini, time-time hujan kan. So, jadi beginilah. Bagi aku sendiri tuh, pertama balik kepada diri kita sendiri. Kenapa kita harus bersedih dengan orang yang pergi meninggalkan kita? Aku sendiri pernah sedih sampai aku gak mau keluar bilik, aku gak mau bergaul, aku sampai ke tahap itu. Tapi kalau dipikir balik, sayang diri sendiri. Titik terendah aku ialah aku udah dapat melupakan dia, kerjaku huru hara, sampai aku adalah something yang terjadi dalam diri aku, di hidup aku. Terus buat apa saja untuk supaya membuat pikiran tenang. Tapi bagi aku semua itu sia-sia. Jadi aku kalau boleh para pendengar, aku tidak mau ada yang mengulangi kesilapan yang sama dengan apa yang aku lakukan. Kita cerita bab move on. Jadi bab-bab move on, bab-bab sendiri selalu jadi bahan-bahan ejekan, bahan-bahan tawa, bahan-bahan gurauan kawan-kawan. Bagi aku sekarang benda itu biasa. Tapi bila kawan-kawan tanya aku, move on aja. Bagi aku move on, aku sudah move on daripada segalanya. Aku bersyukur dengan hidup aku masih dapat diteruskan. Ya, walaupun pertama kalinya ya betul-betul susah. Kau udah dapat terima apa yang terjadi. Tapi dipikir balik, ada kebaikan. Ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Dan sekarang aku
Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah masih boleh berdiri, masih boleh bernafas, dan masih boleh bercerita seperti ini. Jangan pernah menyerah dengan diri sendiri. Sayangi diri sendiri sebelum kita belajar untuk menyayangi orang lain. Tapi kalau ditanya aku, adakah kau masih sayang dengan kenangan kau sebelumnya? Iya, aku sayang. Dan setiap orang yang datang dalam hidup aku itu sendiri meninggalkan kesan baik dan buruk terhadap diri kita. Jadi kita ambil yang baik, buang yang buruk. Aku tidak pernah membenci dia di saat ini. Walaupun sempat di awal-awal perpisahan tersebut aku benci, kalau boleh aku sumpah serana pun aku boleh. Tapi sekarang ya kita belajar untuk melepaskan, merelakan dia pergi. Dan ternyata itu lebih membuat kita bahagia. Ambil kenangan tersebut sebagai satu titik kebaikan yang terjadi di dalam hidup kita itu. Dan alhamdulillah dia pun sudah berkahwin dan mendirikan masjid bersama pasangan barunya. Ya, kita doakan. Kita sebagai orang yang pernah di dalam hidup dia, kita harus mendoakan yang baik saja untuk dia. Semoga keluarganya mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Itu yang terpenting. Jikalau kamu menyayangi seseorang itu, sayangilah seumur hidup kamu, walaupun dia bukan milik kamu. Itu yang terpenting bagi aku. Itu pegangan aku. Jangan pernah membenci, sebab kebencian hanya membuatkan diri kita tidak bahagia. Aku berharap dia akan bahagia seperti mana yang aku doakan. Sebab kalau kita lihat di dunia nih, hidup tuh memang unik. Ada manusia yang suka mengeluh, ada yang suka menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan atas sesuatu benda yang terjadi, terutama di dalam bab hubungan. Ya, aku tidak menafikan, yang aku pun juga terkadang begitu juga. Ada rasa marah, ada rasa sesal, ada rasa rimas, ada rasa ingin, kalau boleh aku mau mengamuk dengan segala hal yang terjadi. Tapi kalau dipikir balik, itulah hidup. So, kita kena terima apapun yang terjadi dengan hati yang terbuka. Lepas tuh kalau kita ambil balik bab single ataupun mainan-mainan yang digembar-gembur di sosial media, jomblo, kau harus punya pasangan. Bagi aku benda tuh mengarut. Kenapa perlu ada pasangan? Tidak perlulah pasangan. Jika Allah itu benar mau mengirimkan kita pasangan, dia pasti akan datang. Bagi aku, kalau aku pun sekarang, kalau ada pasangan yang memang betul-betul benar untuk aku pun, dan rezeki aku untuk menikah suatu hari nanti, ya aku terima. Sebab benda yang baik itu datangnya lambat. Tidak perlu kita kejar, tidak perlu kita segerakan. Itulah yang aku belajar selama ini.
Sebab aku pun berpikir juga, aku bukan orang yang baik. Aku tahu perpisahan tuh membuat kita jadi rasa tertekan. Kadang-kadang rasa ingin bunuh diri pun ada. Tapi percayalah, berjalan masa sesuai dengan keadaan, kau akan menemui cahaya, di mana kebahagiaan itu tidak harus dipaksakan. Dan aku percaya yang itu. Janganlah kita menggunakan orang lain untuk melupakan kenangan yang sakit di dalam hidup kita itu, bagi aku. Dan move on itu melupakan, dan benda itu bagi aku mustahil. Ya, hidup, orang yang datang, orang pergi, tetap akan meninggalkan kesan di dalam hidup kita dan mustahil untuk kita lupakan. Lagi-lagi orang itu yang pernah kita sayang, yang pernah menjadi sebagian hidup kita. Jadi bagi aku, kita tidak akan pernah melupakan. Kita hanya mampu melepaskan dan merelakan kepergian mereka. Aku sudah rasa orang yang aku sayang meninggalkan dunia ini selamanya dan meninggalkan aku disebabkan waktu dan keadaan yang tidak sesuai. So, pengalaman itu lebih membuat aku mengerti soal kehidupan. Dan terus terang, aku bukan dari keluarga yang berada dan lebih digelar golongan bawahan. Itu aku. Percayalah, di sebalik kesusahan yang kita alami itu pasti akan ada kebaikan di selepas apa yang kita alami. Ada juga orang bercakap kalau kau sendiri kau rasa lonely, kau rasa sunyi. Ingatlah, jangan mencari orang lain, belajar mengenal diri sendiri dahulu. Dan kau akan temui cahaya kebahagiaan di dalam diri kau sendiri tanpa memerlukan orang lain. Jangan memenjarakan diri dengan kesedihan. Bagi aku itu yang terpenting. Aku pasti ada yang di luar sana pun merasakan benda yang sama. Berpisah disebabkan keluarga, berpisah disebabkan salah satunya curang dan sebagainya. Tapi dalam kisahku ialah keluarga tidak merestui dan terpaksa berpisah. Kalau ditanya aku, kau masih menyayangi dia? Ya, aku masih menyayangi dia, aku masih mencintai dia. Tapi, ada tapi, aku tidak bisa mengambil hak orang lain. Ya, aku menyayangi dan aku mencintai dengan cara aku berdoa dengan kebahagiaannya. Berdoa agar dia akan bahagia bersama pasangannya sehingga ujung nyawa mereka. Dan kalau ditanya aku kenapa kau begitu baik sehingga mendoakan sedangkan lelaki tersebut telah mengambil kebahagiaan kau. Jawaban aku simpel. Aku tidak mau lelaki tersebut mengalami apa yang aku alami. Sebab kami sama-sama lelaki. Dan perempuan tersebut pun wanita yang aku sayang dan aku tidak mau dia mengalaminya kedua kali. Biarlah aku yang merasakan peritnya macam mana. Ditinggal pergi
sehingga kau berada di titik paling bawah, di titik paling terendah di dalam hidup kau. Tapi aku bersyukur sekarang ini aku boleh hidup santai, tenang, tanpa perlu memikirkan sesiapa pun. Kita ambil beginilah, titik terendah tuh kadang-kadang orang takut. Orang bilang hitam itu menakutkan. Tapi di sebalik hitam itu, sebenarnya hitam itu indah. Biar dia gelap tapi kita bisa membayangkan seseorang. Contohnya, kalau kita menutup mata, kita membayangkan seseorang itu akan hadir. Bila kita menutup mata, akan muncul hitam, gelap, tetapi akan datang ilustrasi minda, ilustrasi seseorang yang datang, yaitu sosok-sosok yang kita rindui. Bagi aku, hitam dan putih itu sentiasa indah di mata kita. Hanya dari diri kita sendiri untuk melihat kebahagiaan setiap keadaan yang kita alami. Walaupun perpisahan yang kami alami tersebut sakit, ialah berpisah karena terpaksa. Biarlah Allah yang menentukan segala-galanya. Aku menasihatkan jangan sesekali kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan pasangan kita. Semua itu ada sebab dan kesan akibat daripada keadaan itu sendiri yang menyebabkan kita berpisah. Sebaiknya adalah kita lebih introspeksi diri, muhasabah diri, agar kita menjadi lebih baik. Dan ternyata aku bersyukur sekarang ya saya boleh move on, saya boleh bercerita dengan semuanya. Setiap orang ada masalah, setiap orang ada benda yang ingin diungkapkan tapi tidak dapat. Seperti aku hanya meluahkan rasa kesal aku, rasa tidak puas hati aku di dalam podcast aku. Yaitu mau dari kehidupan seharian, kehidupan percintaan, kehidupan apapun, dan pandangan-pandangan aku terhadap apa yang terjadi di sekeliling. Sekejap, saya bakar rokok dulu. Pernahkah terdetik di hati kamu, di minda kamu, kenapa kamu berpisah? Cari jawaban itu sendiri. Dan benda paling penting, jangan menyalahkan pasangan. Muhasabah diri, mungkin kita ada benda yang kita buat. Itu bagi aku. Melainkan pasangan kamu curang lah. Dan bagi nasihat aku bagi pasangan yang curang dan mereka, tolonglah jangan menyesali mereka yang pergi karena curang. Bagi aku pasangan curang itu bangsat. Lebih-lebih lagi pasangan yang telah diberi peluang 2-3 kali dan masih curang, bagi aku itu perangai bangsat. Dan orang sebegitu terus terang tidak akan berhenti selagi tidak kena pada diri sendiri. Aku mengatakan hal ini sebab aku pun sebenarnya pernah menjadi si bangsat tersebut. Ya, aku pun dulu bangsat juga. Iyalah, masih remaja, masih sekolah, begitu bangsat lah.
Tapi apa yang aku dapat? Aku mula mendapat kesannya bila aku beranjak dewasa. Hubungan aku sentiasa hancur bila aku belajar untuk setia. So bagi aku pasangan-pasangan yang curang, si bangsat ini belum kena hari dia itu ya bagi aku. Jadi yang ditinggalkan pergi disebabkan ada orang ketiga, jangan bersedih. Diri kamu lebih berharga daripada mereka. Sayangi diri sendiri. Kenali diri sendiri, kenali nilai diri sendiri, kenal value diri sendiri itu macam mana. Pasti ada kelebihan di setiap orang. Jangan pernah menyerah. Abaikan apapun yang membuat kau takut dan bersedih. Lawan perasaan tersebut. Bagi aku itu sajalah yang ingin aku ceritakan hari. Mungkin kita jumpa di next episode di topik yang lain. So kalau ada terkasar bahasa, saya minta maaf. Kata-kata terakhir, belajar untuk mencintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Bye, assalamualaikum.